Dari Studio Mini Kairos, semua rangkaian pelayanan di hari ini dan beberapa hari setelah kegiatan di Paskah, mari kita berkumpul bersama keluarga untuk meresponi berkat anugerah dan pemeliharaan Tuhan terhadap kita. Bukti daripada berkat dan pemeliharaan Tuhan terhadap kita yaitu sampai malam hari ini, bahkan detik ini kita masih bernafas. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita merenungkan, memberikan waktu sebentar, beberapa menit ke depan. Berikanlah kesempatan untuk Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Pendengar yang terkasih, dari Studio Mini Kairos, kami membagikan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kebenaran firman Tuhan dari Matius 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46. Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46. Namun saya ingin mengangkat satu bagian firman Tuhan dari satu ayat, dari ayat 31 sampai 46, yaitu di ayat yang ke-40. Itu artinya Matius 25 ayat yang ke-40. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran Tuhan, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga oleh karena nafas dan kehidupan sampai hari ini dan detik ini, di tengah-tengah situasi dan wabah ataupun situasi yang memberi ketakutan sebagian besar orang Kristen pada saat ini. Tapi biarlah kami berada di rumah, berada di tengah-tengah keluarga untuk memberikan waktu yang banyak berbicara kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dan berkat Tuhan di hari ini. Mulai dari pagi, seluruh aktivitas kami, jika kami melakukan itu hanya sia-sia untuk duniawi dan untuk kepentingan daging kami saja, kami mohon ampun kepada Tuhan. Mari benarkan kami dengan kebenaran-Mu, ingatkan kami kembali untuk kami belajar lagi terus. Dekatkan diri kami, pribadi kami dengan Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu, memberikan pengertian bagi kami untuk kami mendengar, bahkan kami memiliki waktu dengan Tuhan untuk membaca dan merenungkan kebenaran-Mu, dan kami pun membagikan itu di dalam hidup dengan cara hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, amin. Pendengar terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membaca bagian firman Tuhan ini. Matius 25 ayat yang ke-40 berbunyi demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sekali lagi. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 25 ayat 40,
Perikop daripada bacaan ini adalah penghakiman di hari terakhir atau penghakiman terakhir. Sebenarnya sebagian besar bagian ini menjelaskan tentang eskatologi atau akhir zaman. Situasi ataupun dalam penafsiran eskatologi disebut tanda-tanda dan waktu-waktu di akhir zaman. Namun yang saya mau menjelaskan di sini adalah satu bagian firman Tuhan. Bagaimana sikap kekristenan kita secara pribadi melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita untuk sebuah pelayanan. Ayat 40 ada beberapa penekanan yang sangat jelas di sini, dan raja itu akan menjawab mereka. Mereka ini sangat ditujukan bagi orang banyak, sementara kata aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang. Aku di sini adalah huruf besar. Artinya yang Tuhan mau kita lakukan kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dalam pelayanan, itulah yang kita lakukan untuk Tuhan. Pekerjaan dan tanggung jawab pelayanan yang kita lakukan menolong seseorang, memberikan jalan keluar bagi seseorang melalui kita, itulah Tuhan bilang kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Konteks ini mau menjelaskan bagi kita sederhana saja. Jika dalam pelayanan ada orang yang ingin menilai bahwa sebuah pelayanan itu karena ukurannya adalah kedagingan atau dirinya sendiri, maka itu dengan ayat ini bertentangan. Kita melakukan pelayanan bukan untuk kita saja, tetapi melakukan pelayanan dan memberikan pelayanan itu yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan di sini ditekankan, lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku. Kata ku di sini atau ku di sini adalah huruf besar. Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu untuk saya. Yang paling hina ini, orang yang paling hina sekalipun, yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan. Pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, ada pertanyaan jika disampaikan kepada kita, seberapa besar hari ini yang kita lakukan dari pagi hingga malam ini kita lakukan hanya untuk Tuhan. Namun sebenarnya judul khotbah saya malam hari ini adalah inti dari pelayanan. Sejauh kekristenan, kita memahami kekristenan sampai hari ini, ada banyak orang Kristen gagal memahami bagaimana sebenarnya panggilan pelayanan. Inti dari pelayanan seseorang dalam panggilan pelayanan Tuhan itu sebenarnya apa? Jika kita terpanggil untuk melayani Tuhan sebagai aktivis gereja, apa yang menjadi dasar kita untuk terpanggil dalam inti pelayanan kita? Inti berarti sesuatu yang substansi, yang betul-betul, yang absolut itu untuk Tuhan. Pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita memiliki motivasi pelayanan oleh karena tradisi, maka bertentangan dengan ayat 40 ini. Jika kita memiliki motivasi pelayanan dengan ukuran kedagingan atau lahiriah saja, maka tetap bertentangan dengan ayat 40. Ada beberapa bagian yang penting. Sangat mengesankan bahwa gereja adalah ruang pertemuan satu-satunya dengan Tuhan. Itu adalah mungkin kita menganggap wadah di gereja atau tempat di mana gedung gereja
itulah satu-satunya tempat kita bertemu dengan Tuhan. Tidak salah, tetapi bukan hanya di gereja. Setiap waktu kita punya waktu dengan Tuhan, maka itulah pertemuan kita dengan Tuhan. Karena manusia pun kita pribadi disebut gereja. Kekristenan yang sejati adalah orang-orang yang mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dan hal itu terekspresi dalam tindakan yang konkret, tindakan yang jelas, yang terlihat, bukan terlihat oleh manusia secara lahiriah, tetapi terlihat dari ukuran pertumbuhan iman. Karena pelayanan yang dibangun oleh iman dan kebenaran itu akan berhasil buah yang benar. Cara berpikir yang salah telah buat kita tenggelam dalam banyak hal tentang orang Kristen untuk hidup bagi dirinya sendiri. Tetapi mereka merasa bahwa telah melayani Tuhan sepanjang tahun, telah melayani Tuhan dengan bertahun-tahun, itulah pelayanan yang maksimal. Itu saja tidak cukup bagi kita. Dalam konteks ini, Tuhan memakai standar adalah akibat daripada sebuah pelayanan itu, dia membawa hal yang positif atau kita melakukan kehendak Tuhan. Artinya keputusan kita melakukan panggilan pelayanan adalah panggilan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi sederhana saja secara praktis, kalau sebagai aktivis gereja, sebagai pengurus gereja, siapapun kita sebagai orang-orang yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, mari kita mengukur pelayanan bukan secara lahiriah. Tentu banyak persoalan dalam gereja bahwa kita melihat pelayanan itu dari sudut pandang kita sendiri. Tapi kita tidak melihat itu dari kebenaran Tuhan. Kadang kita melihat pelayanan itu dihitung dari nilai nominal kita atau materi kita. Berapa banyak yang saya berikan untuk gereja? Berapa banyak yang saya berikan untuk pelayanan? Seberapa besar jumlah? Bahkan kita menghitung banyak hal. Saya sudah korban ini, korban itu. Tapi pendengar yang terkasih, sederhana sekali Tuhan menjelaskan ke kita, meminta, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Kata hina konteksnya adalah dosa. Hina adalah sesuatu pengertian yang mengandung pengertian yang salah. Orang yang betul-betul salah, orang yang betul-betul terpuruk dalam pekerjaan Tuhan, atau orang yang betul-betul kena masalah dan sulit bangkit kembali. Tapi jika kita melakukan pelayanan itu untuk mengembalikan semangat sukacitanya kepada dalam pelayanan, maka Tuhan bilang itu kita melakukannya untuk Tuhan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita harus memiliki sesuatu untuk dapat dijadikan sebagai modal pelayanan. Modal pelayanan dalam konteks ini adalah bukan soal uang, materi dan sebagainya, tapi seberapa besar panggilan iman kita untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya ada banyak sekali orang-orang yang punya kepedulian besar terhadap gereja hari ini, kepedulian besar terhadap pekerjaan pelayanan Tuhan hari ini. Mari kita melakukan pelayanan, kita mendukung pelayanan bukan karena kita memiliki kemampuan secara lahiriah, tapi kita melakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, dan hanya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hampir sebagian besar bahasa yang sering disebut oleh banyak kita orang Kristen, mari menjadi berkat. Tapi kalimat itu, mari menjadi berkat, diukur dari mari, kau bikin apa banyak.
Kau bikin berapa banyak gitu? Kau selama kerja di gereja seperti saya, itu kita selalu memperhitungkan itu. Apa yang kau kasih untuk gereja dihitung dari sisi manajemen dan sebagainya, bukan itu ukurannya. Ukuran pelayanan adalah mari melakukannya untuk Tuhan, bukan kita melakukan untuk diri kita. Terakhir dari khotbah ini saya ingin sampaikan kepada pendengar yang terkasih,